Halo guys, balik lagi di channel aku. Yang baru datang di channel aku, welcome. Aku Septi, aku suka baca buku dan aku suka nonton film. Dan kemungkinan channel aku bakal lebih ke rekomendasi buku dan juga rekomendasi film gitu-gitu. Kali ini aku bakal ngebahas buku yang banyak banget orang suka, dan aku tahu kenapa buku ini jadi bestseller di beberapa toko buku. Dan ya, aku udah ngerangkumin semuanya di sini. Let's go. Buku yang aku bakal bahas hari ini yaitu The Latent Theory by Mel Robbins. Dan ini tuh banyak banget yang suka banget sama buku ini. Dan aku tahu kenapa, karena dari buku ini ada 3 hal yang menurut aku mau aku sharing ke kalian. Yang pertama itu, bentar, aku sambil baca karena emang ini skripnya dadakan banget. Yang pertama itu pengendalian diri sendiri terhadap berbagai situasi. Yang kedua itu ada langkah yang diambil untuk mengendalikan diri dengan teori Let Them. Yang ketiga itu ada keterkaitan teori biarkan mereka dan juga biarkan aku. Dan ya, Let Them teori ini benar-benar ngerubah hidup aku 180 derajat. Dan itu ngebuat aku berubah sedikit demi sedikit, meskipun gak 180 derajat banget, tapi sedikit demi sedikit ngubah hidup aku. Aku tuh bukan tipikal orang yang enakan atau aku tuh bukan tipikal orang yang tegaan sama orang gitu. Dan aku jarang banget bilang enggak ke orang. Tapi semenjak aku baca buku itu, aku ngerasa aku bisa bilang no atau tidak ke orang lain. Dan ini sangat ngerubah hidup aku. Jadi ada beberapa cerita yang mau aku sampaikan ke kalian, dan juga keterkaitannya dengan buku ini. Yang pertama itu, aku bukan tipikal orang yang enakan. Maksudnya bukan tipikal orang yang aku tadi udah bilang sebelumnya ya. Aku bukan tipikal orang yang gak bisa ngomong no. Aku pasti ngomongnya yes ya. Iya, nanti aku bantu ya. Iya, aku ini, iya, aku itu. Dan sebenarnya itu sangat-sangat memberatkan aku, karena aku ngerasa aku harus sempurna. Aku ngerasa aku harus bisa melakukan itu semua. Meskipun aku tahu aku nggak bisa, aku belum sampai di situ, dan aku ngerasa aku nggak bisa buat, aku kesusahan, intinya seperti itu. Dan karena buku ini aku jadi paham, oh berarti nggak apa-apa dong aku bilang enggak. Biarin mereka melakukan itu, maksudnya biarin mereka melakukannya sendiri, nggak harus ada aku, nggak apa-apa dong berarti. Nah, yang kedua, Let Them teori ini sangat-sangat berpengaruh di kehidupan aku, di segmen dimana ada beberapa teman aku yang mulai, aku ngerasanya mereka menjauh. Pada saat itu aku merasa mereka menjauh, dan mereka membuat obrolan mereka sendiri, sedangkan aku di situ jadi kacang. Dan aku saat itu ngerasanya kayak, apa ada yang salah sama diri aku? Apa aku bagaimana? Apa aku seperti ini? Apa aku seperti itu? Dan semua pikiran-pikiran negatif itu muncul karena aku ngerasa diasingkan dari mereka. Tapi setelah Let Them teori ini aku baca, aku jadi membuka sedikit, bukan harapan, membuka sedikit pencerahan mengenai, oh iya dong, mungkin mereka gak ngomong sama aku, gak ngobrol sama aku karena emang pada saat itu aku gak ada di TKP, atau pada saat itu emang aku gak tahu apa yang mereka omongin, dan ya udah, biarin mereka melakukan hal itu. Dan
ya udah, gimana lagi, dan biarkan mereka melakukan hal itu. Sebenarnya simpelnya tuh, let them teori ini tuh bisa dilakukan bukan cuma sekali. Maksudnya dalam beberapa situasi kalian itu butuh beberapa kali mengucapkan let them tuh bukan cuma sekali, biar hidup kalian tuh mulai merasa tenang, kalian gak stres dan juga gak mau mencapai sesuatu hal yang kayak teman-teman kalian lakukan. Yaudah, biarin mereka udah di titik B, udah di titik C, dan aku masih di titik A. Yaudah, biarin. Tapi apakah let them teori ini ngebuat kita menjadi individualis, membuat kita jadi ansos dan lain sebagainya? Sebenarnya malah dari let them teori ini kita belajar buat jadi let me, biarkan aku. Jadi gimana ya, aku juga bingung cara jelasinnya. Tapi aku mau sedikit sharing aja sih. Jadi temanku tuh ada aku punya teman yang dia itu emang pinter banget dalam beberapa mata pelajaran, dia itu sangat-sangat pintar, sangat-sangat perfect lah gitu. Dan dia juga sangat-sangat oke. Tapi satu sisi aku ngerasa, kok aku nggak bisa kayak dia ya? Kok aku ini? Kok aku itu? Dan hal itu masih sampai sekarang aku rasain. Sebelum aku baca buku ini, aku masih merasakan, kok dia bisa seperfect itu ya? Kok dia bisa seperfect ini ya? Nah, karena itu pikiranku setelah membaca buku Let Them Theory, aku berpikir bahwa biarkan mereka, biarkan dia ngelakuin apa yang dia bisa, dan biarkan dia jadi perfect. So, apakah biarin aku jadi gini-gini aja? Kan enggak. Aku berpikir bahwasanya, kalau dia perfect, aku juga harus perfect. Aku bisa menjadi diriku yang lebih baik lagi. Gitu-gitu, guys. So, tapi misalnya aku ada di situasi tersebut, aku kok belum bisa legowo ya, padahal aku udah mencoba buat terus legowo gitu, tapi masih tetap gak bisa. Guys, aku mau kasih tahu kalian sesuatu, kalau let them teori ini gak cuma sekali doang. Kalian harus mengucapkan let them ini berkali-kali sampai kalian ngerasa dan menemukan titik terang dari situasi tersebut gitu. Jadi intinya kayak gitu sih, guys. So ya, intinya dari buku ini tuh, bentar, aku lupa. Intinya dari buku ini tuh kita dapat suatu hal, kejadian di hidup kita itu mengikuti pikiran kita. Biarkan saja orang lain melakukan apa yang mereka mau, dan biarkan aku hidup di dunia aku sendiri. Kalau hal itu nggak ngebuat aku stres dan negatif, ya biarkan aja. Jadi yakin mau ngebuat mereka jadi beban pikiran kita. So, kalian bisa tulis di komentar apakah kalian setuju sama